Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok manajemen konfliknya internasional yang mengambil tentang konflik Ukraina dan Rusia. Kami dari kelompok 5B. Berikutnya saya Sabia Raisa dengan NIM belakang 136. Dengan saya Muhammad Raffi Mutakim yang belakang 133. Dan saya Ibnu Malikil Ulum dengan NIM belakang 093. Nah, selanjutnya masuk ke dalam kronologi pemicu konflik. Nah, sebelum mengetahui penyebab konflik dan kronologinya itu, sebenarnya kita tuh harusnya bisa ngelihat, kita tarik dulu ke sejarahnya yang awal cikal bakal dari si Rusia ini. Nah, konflik yang terjadi dari Rusia dan Ukraina ini tuh kita harus tahu pada awalnya tuh wilayah Rusia dan Ukraina sekarang itu adalah wilayah kerajaan Kievan Rus atau cikal bakal dari wilayah Rusia ini gitu. Nah, mereka tuh tergolong dari kelompok seorang Finlandia dan Slavia yang dipimpin oleh dinasti Rurik. Rurik itu sebuah tokoh pemimpin dari kerajaan tersebut. Nah, Kievan Rus tuh konflik nih, punya konflik, setiap kerajaan pasti punya konflik dan dinamikanya sendiri. Nah, Kievan Rus tuh sempat terpecah belah, runtuhnya sama pasukan Mongol, terus dan pemberontakan. Nah, selanjutnya tuh Kievan Rus tuh diganti nih sama kekuasaannya dinasti Mongol, kekaisaran Mongol. Nah, itu lahir dengan Moskow, wilayah Moskow. Nah, Moskow ini menjadi tempat center pemerintahan di Rusia sendiri, dan tahun 1325 Moskow itu menjadi pusat pemerintahan Rusia akhirnya. Nah, tetapi saat Rusia itu masih terpecah belah tuh dengan adanya penjajahan kerajaan Lithuania yang ingin menyatukan wilayah Rusia lama. Nah, pada akhirnya Moskow itu memperluas wilayah dan melepas kekaisaran Mongolnya. Selanjutnya, kekaisaran Kievan Rus ini runtuh dan Rusia mengalami konflik berkepanjangan yang terjadi hingga sekarang gitu, dan akhirnya diganti oleh kerajaan Romanov, dan setelah itu di tahun 1917 ke kerajaan Romanov ini runtuh dan digantikan oleh Lenin. Nah, Lenin ini adalah cikal bakal dari orang-orang yang menjadi perangnya Ukraina dan Rusia ini. Mengapa begitu? Karena pada dasarnya si Lenin ini nerapin sistem sosialis di Uni Soviet gitu kan. Nah, Lenin ini tuh pengen Uni Soviet itu diperluas lagi, bukan hanya wilayah dari Rusia saja, karena pada dasarnya pengen memperluaskan wilayah, karena mereka tuh sampai ngejajah gitu ya ke Finland, Polandia, terus akhirnya ke daerah-daerah Uni Soviet lainnya, pengen menyatukan Uni Soviet yang lain-lainnya gitu. Ini juga pikirannya sama kayak kerajaan Lithuania gitu, yang ingin menyatukan wilayah Rusia lama seperti itu. Nah, akhirnya di tahun 1941 Nazi juga kan punya tujuan untuk meruntuhkan Inggris, tetapi pada akhirnya dia putar haluan buat berperang terhadap Uni Soviet ini, dan akhirnya Uni Soviet itu gabung sama Amerika dan sekutu-sekutu yang lainnya. Nah, dari sinilah akar masalah yang terlihat di Amerika dan Rusia ini saling bertabrak, terus berlomba-lomba untuk yang namanya gimana prestasi dari Amerika dan Rusia ini sendiri. Ada seperti kayak pembuatan senjata nuklir gitu. Nah, terus mereka itu juga berlomba-lomba menyebarkan pemahaman negara mereka, seperti kayak di Eropa Timur tuh di Eropa tuh paham sosialis tuh ada di Eropa yang dipengaruhi oleh si Uni Soviet, dan di Amerika ini mempengaruhi dengan ekonomi kapitalisnya. Nah, dari sini bersaing dan akhirnya punya militer, aliansi militer. Uni Soviet punya NATO dan Pakta Warsa itu di
Amerika. Nah, awalnya itu pemicunya tuh sebenarnya banyak perang gitu ya, dari pemisahan Jerman juga itu salah satunya, dan pemicu lainnya adalah di tahun 1991 Uni Soviet tuh pecah tuh dan ngebentuk negaranya sendiri-sendiri, termasuk nih Ukraina dan Rusia. Dengan ini juga saat pergantian dari Lenin ke Putin pun, Putin juga punya perasaan yang sama dengan Lenin, dengan esainya tuh menentang pecahnya Uni Soviet. Di tahun 2005 tuh esainya yang dia tuh berisi pecahnya Uni Soviet tuh merupakan bencana geopolitik yang dalam satu abad ini tuh bagi orang Rusia adalah bencana nyata. Jutaan saudara kami menjadi terpisah di batas wilayah. Jadi dia tuh obsesi banget buat keberlangsungan terjadinya Uni Soviet ini balik lagi gitu. Kita harus balik lagi. Nah, pada akhirnya makanya mereka perang karena Putin ini merasa Ukraina juga adalah bagian dari Rusia, karena tadi itu si kerajaan Kiev itu yang sekarang itu tuh ada di pemerintahan Ukraina kayak gitu. Jadi pengen balik lagi gitu. Apalagi Ukraina tuh banyak sekali kerjasama dengan Rusia gitu. Apalagi jadi kayak Rusia tuh pengen banget balik lagi ke Ukraina, dan Ukraina tuh pengen narik Ukraina. Selanjutnya Oke, jadi selanjutnya kita masuk ke dalam eskalasi konflik. Jadi eskalasi konflik eskalasi konfliknya itu adalah tentang ekspansi NATO ke negara Eropa Timur. Nah, sejak runtuhnya Uni Soviet, NATO ini telah memperluas keanggotaannya ke negara-negara Eropa Timur. Nah, pada bulan Maret tahun 1993, tiga negara Eropa Timur tuh seperti Polandia, Ceko, dan Hungaria ini bergabung dengan aliansi pertahanan NATO. Nah, ketiga negara ini sebelumnya itu adalah anggota Pakta Warsawa yang dikendalikan oleh Uni Soviet. Namun perluasan NATO ini tidak terbatas pada tiga negara tersebut. Lalu pada tahun 2004, tiga negara Baltik seperti Estonia, Latvia, dan Lituania juga masuk ke dalam pertahanan NATO. Nah, sebelumnya tiga kawasan tersebut tuh juga termasuk kawasan yang dipegang oleh Uni Soviet. Nah, lalu masih ada 4 negara Eropa Timur lainnya yang bergabung dengan NATO pada tahun 2004, yaitu Bulgaria, Rumania, Slovenia, dan Slovakia. Lalu pada tahun 2009, Albania dan Kroasia juga memutuskan masuk ke dalam NATO, yang artinya hanya dalam kurun waktu beberapa tahun terdapat 12 negara Eropa Timur yang berada di bawah pengaruh Uni Soviet dan akhirnya bergabung ke dalam aliansi pertahanan Barat. Nah, Rusia ini tuh memandang ekspansi NATO ke arah Eropa Timur itu sebagai ancaman terhadap keamanan. Rusia juga khawatir NATO akan mengerahkan pasukannya dan senjata ke negara-negara yang berbatasan dengan Rusia. Nah, hal ini tuh dapat digunakan untuk menyerang Rusia. Lalu pada pertempuran puncak NATO tahun 2008 di Rumania, Presiden Rusia yaitu Vladimir Putin tuh dia tuh khawatir mengenai ekspansi NATO. Dalam konferensi pers yang Putin tuh memperingatkan bahwa kehadiran aliansi militer ini tuh di perbatasan Rusia dianggap berbahaya dan mengancam negara Rusia tersebut. Nah, saat itu tuh NATO sedang mempertimbangkan kemungkinan keanggotaannya, yaitu Georgia dan Ukraina. Nah, namun sebagian besar negara NATO ini tuh menolak ekspansi lebih lanjut karena menyadari Rusia itu udah mulai nggak terima bahwa ekspansi ke negara Eropa Timur tuh. Nah, pendahulu Putin juga
yaitu Boris Yeltsin juga tuh pernah memperingati bahwa ekspansi NATO ke negara timur tuh akan mengkhawatirkan bagi Rusia. Nah, lalu sebagai hasilnya tuh dibentuk sebuah forum yang dinamakan Dewan NATO Rusia untuk melakukan konsultasi keamanan secara berkelanjutan. Nah, awalnya tuh Putin tuh sebenarnya mencoba untuk menjalin kerjasama dengan NATO. Namun seiring berjalannya waktu, Putin tuh semakin kecewa dengan NATO, terutama setelah aliansi yang menerima keanggotaan 3 negara Baltik, yaitu tadi pada tahun 2004. Nah, hal ini hingga kini tuh kalangan politik dan mayoritas warga Rusia tuh khawatir tentang negaranya yang akan dikepung oleh negara-negara Barat yang memang ada kesalahan besar dan pesan politik yang salah ketika membahas kemungkinan keanggotaan Ukraina dan Georgia itu. Oke, bisa di next. Selanjutnya ada deeskalasi ya teman-teman. Nah itu tuh namanya sebuah konflik pasti ada eskalasinya dan ada deeskalasinya. Deeskalasi itu tuh kayak sebuah proses meredanya konflik gitu. Dan dengan segala problematika yang telah terjadi di antara kedua negara ini, yaitu Ukraina dan Rusia ini tuh bukan berarti tidak dapat diselesaikan dengan perdamaian ya. Dan pada dasarnya setiap konflik juga yang terjadi itu akan ditemukan solusinya jika kedua belah pihak itu meredakan ketegangan terlebih dahulu. Dan yang kita lihat juga setelah kita meriset kembali terkait konflik Ukraina dan Rusia ini, itu tuh naik turun banget ya, itu konfliknya antara kedua negara ini gitu. Seperti yang kita lihat juga di berita-berita itu, khususnya di berita internasional VOA atau Voice of America, itu Ukraina tuh memancing ketegangan kembali gitu, dengan memberikan penyerangan terhadap Rusia yang rupanya sedang masa tenang. Jadi itu mereka awalnya eskalasi, terus ada deeskalasi, dan mereka awal tahun ini mereka tuh Ukraina ini rupanya memancing ketegangan kembali dengan menyerang Rusia kembali gitu dalam masa tenang ini. Dan sepertinya kalau terus-menerus seperti yang kita lihat sekarang, itu tuh konfliknya susah untuk mereda. Jadi kami di sini hanya bisa memprediksi dan bagaimana solusi mereka untuk meredakan konfliknya. Jadi proses deeskalasi di sini tuh yaitu yang kita baca dan kita prediksi gitu, yang harusnya kita dilakukan oleh negara-negara besar atau organisasi PBB mungkin gitu. Itu salah satunya negosiasi gencatan senjata, yaitu terhadap Ukraina dan Rusia, itu sebagai langkah pertama nih untuk perdamaian yang berkelanjutan. Selain itu juga seharusnya PBB itu sebagai organisasi internasional memberikan solusi yang menjanjikan terhadap konflik kedua negara tersebut. Terus di sini juga ada peacekeeping, dan ada peace building. Itu peacemaking itu pembuatan gimana mereka membuat sebuah perdamaian itu. Peacekeeping itu secara singkatnya mungkin peacekeeping itu kayak menjaga sebuah perdamaian tersebut, dan peace building itu membangun sebuah perdamaian tersebut. Terus selanjutnya mungkin ada bagaimana seharusnya PBB itu memberikan bantuan kemanusiaan terhadap masyarakat di sana. Itu sebagai landasan juga ya dari kedua negara itu untuk kembali berdamai. Terus gencatan senjata itu perlu ditegakkan dan diawasi bersama kedua negara tersebut untuk memberi jeda agar dialog diplomatik antara kedua negara tersebut dapat berjalan dan mencari solusi. Selanjutnya, mungkin ada resolusi. Oke, selanjutnya itu ada resolusi konflik. Nah, di sini resolusi konflik kita mengambil dari teorinya Galtung, yaitu tadi yang sudah dijelaskan oleh teman saya Rafli, yaitu ada peacemaking, peacekeeping, dan peace building. Jadi peacemaking itu adalah pendekatan peacemaking itu dalam menangani konflik Rusia dan Ukraina itu menekankan pada usaha untuk menangani penyebab utama konflik dengan cara membentuk komunikasi dan negosiasi antara pihak-pihak yang bertikai.
Nah, upaya peacemaking ini tuh melibatkan berbagai aktor internasional seperti tadi yang sudah dijelaskan PBB dan OSCE atau Organization for Security and Cooperation in Europe yang telah berusaha untuk mempertemukan pihak-pihak terkait dalam konferensi untuk meningkatkan hubungan diplomatik antara Rusia dan Ukraina. Nah, misalnya PBB ini mendesak semua pihak yang terlibat untuk menghindari tindakan agresif atau retorika yang dapat meningkatkan ketegangan. PBB juga telah mengirimkan delegasi ke Rusia dan Ukraina untuk melakukan negosiasi dan pengembangan kesadaran tentang pentingnya perdamaian. Nah, delegasi PBB ini telah berinteraksi dengan pihak-pihak yang terlibat dan telah melakukan upaya untuk memahami perspektif dan kepentingan masing-masing pihak. Lalu resolusi konflik melalui peacemaking itu dalam konflik ini juga melibatkan penyelidikan oleh Dewan Keamanan PBB terhadap setiap perselisihan yang dapat memicu konflik internasional, seperti tindakan preventif dan mediasi diplomatik yang dilakukan oleh PBB mencerminkan pendekatan peacemaking ini, yang hati-hati untuk menengahkan eskalasi lebih lanjut dan mencari solusi damai. Lalu yang kedua itu ada peacekeeping. Nah, Dewan Keamanan PBB juga memiliki tanggung jawab utama untuk menjaga keamanan dan perdamaian internasional. Nah, hal ini itu termasuk pengembangan rencana untuk pembentukan sistem pengaturan senjata dan penyelidikan setiap perselisihan atau keadaan yang dapat menimbulkan konflik internasional. Nah, penjaga perdamaian atau peacekeeping ini melibatkan pengiriman pasukan penjaga perdamaian untuk memantau perjanjian gencatan senjata dan memastikan bahwa semua pihak tuh mematuhi kesepakatan damai yang telah dicapai. Dalam konflik Rusia-Ukraina itu peran itu menjadi lebih kompleks mengingat dinamika geopolitik dan kepentingan nasional yang berbeda dari pihak-pihak yang terlibat. Nah, yang ketiga itu ada peace building. Pendekatan peace building itu dalam menangani konflik Rusia dan Ukraina itu tuh melibatkan serangkaian proses yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan dan membangun struktur sosial, politik, ekonomi yang stabil. Nah, proses ini tuh dimulai setelah kedua pendekatan tadi seperti peacemaking dan peacekeeping sudah berhasil memperoleh meredakan konflik. Nah, setelah resolusi yang tepat ditemukan dan disetujui oleh semua pihak, langkah selanjutnya itu melakukan peacekeeping dengan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk menjaga resolusi yang telah disepakati. Lalu tahap akhirnya itu adalah peace building yang melibatkan penerapan kesepakatan yang dibuat serta mengembalikan hubungan ke dalam ke keadaan yang harmonis dan bebas konflik. Oke, selanjutnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada dari yang namanya sebuah konflik pasti ada dampak dari konflik tersebut, yaitu kalau yang saya bagi di sini ada kemanusiaan, ada politik, ada ekonomi dan sosial. Pertama itu dampak, mungkin kita bahas dulu dari dampak ekonominya. Itu tuh di sini dampak dari konflik tersebut yaitu Rusia itu menghadapi sanksi ekonomi yang berat dari negara-negara barat gitu, yang berdampak pada perekonomian Rusia juga. Terus termasuk penurunan nilai mata uangnya dan inflasi di sana. Terus di Ukraina juga tuh perang tuh telah menyebabkan kerusakan yang besar pada infrastruktur, termasuk jalan, jembatan, dan fasilitas publik. Dan tentunya nantinya akan memerlukan biaya yang besar untuk rekonstruksi. Dan di sini juga ada dari perekonomian masyarakatnya juga, ribuan warga sipil tuh kehilangan tempat tinggal dan akses ke fasilitas publik, dan itu menyulitkan kehidupan sehari-hari warga dan menghambat pertumbuhan ekonomi di sana. Dan di sana tuh ada kekacauan ekonomi, dan seperti itu tuh kayak kerusakan fasilitas ekonominya, terus menghambat kegiatan perdagangan juga. Jadi tuh banyaknya pengangguran di sana dan kemiskinan yang tinggi. Ada peningkatan kemiskinan yang disebabkan oleh konflik. Terus selanjutnya ada kemanusiaan, yaitu ini tuh menyebabkan
jutaan orang mengungsi dari rumah mereka, dari dalam negeri maupun negara-negara tetangga, menciptakan krisis pengungsi itu yang signifikan banget. Dan penduduk di daerah konflik yang di daerah dekat-dekat konflik itu terjadi itu tuh mengalami trauma psikologis juga gitu karena akibat adanya kekerasan dan ketidakpastian yang berkepanjangan, dan ribuan orang tuh termasuk warga sipil, militer itu telah tewas dan terluka akibat peperangan. Terus ada kebutuhan mendesak untuk bantuan kemanusiaan termasuk makanan, air bersih, dan layanan kesehatan dan terkena dampak perang. Terus selanjutnya ada dampak politiknya, itu Rusia tuh menghadapi isolasi internasional yang semakin meningkat akibat tindakan tersebut. Karena adanya perlawanan dari Rusia terhadap organisasi internasional PBB, ketika PBB menyarankan untuk deeskalasi dan resolusi dari konflik tersebut, tapi Rusia itu mengelak dan masih mempertahankan visi misi mereka terhadap konflik ini. Jadinya konflik ini akan terus berlanjut gitu sampai nantinya mungkin Rusia dan Ukraina mereda dan akhirnya menemukan solusi dari antar negara. Dan dampak sosialnya itu mungkin kayak seperti yang tadi disebutkan juga ya, kayak banyak masyarakat yang terpaksa meninggalkan rumahnya untuk mencari perlindungan ke daerah-daerah yang lebih aman gitu. Terus kayak banyak yang terjadi di masyarakat itu terjadi stres kayak pasca trauma atau namanya PTSD gitu dalam psikologi. Dan itu tuh menghancurkan mental, mungkin kebanyakan mental anak-anak yang melihat kejadian peperangan tersebut. Dengan yang kita dapat datanya juga, itu tuh menyebabkan kayak krisis pengungsi dengan hampir 8 juta pengungsi dari Ukraina yang tersebar di seluruh Eropa. Terima kasih, selanjutnya. Kita udah sampai kesimpulan bagaimana konflik Rusia dan Ukraina ini berdasarkan dengan sejarah awal terbentuknya wilayah Rusia itu. Dari dahulu tuh mereka sudah konflik ya, dengan ingin menyatukan wilayah mereka dan memisahkan wilayah mereka. Nah, konflik Rusia dan Ukraina itu hari ini belum bisa dilakukan perdamaian oleh PBB-nya sendiri, sedang karena PBB sendiri ini mengusahakan kondisi yang terbaik gitu loh buat kedua negara tersebut. Akan tetapi kekuatan Rusia dan Ukraina ini sama-sama kekeh gitu buat masih berlanjutnya konflik tersebut. Nah, tetapi dengan adanya hal ini, kami juga berharap dengan adanya resolusi yang diambil dengan peacemaking, peacekeeping, dan peace building. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami dari kelompok 5B.